Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Yang saya hormati para pembantu ketua, ada Pak Ferizon, pembantu ketua 1, ada Ibu Nurbaitis Mansyam, pembantu ketua 2, dan Pak Desrian, pembantu ketua 3. Sejatinya Pak Ketua ingin hadir juga pada pagi hari ini, namun beliau ada agenda rapat dengan yayasan. Dan juga hadir di sini Pak Kaprodi Sosiologi Pak Tio, dan juga Bu Sekprodi Bu Fitri, dan juga Pak Kaprodi IP. Saya sendiri. Ya baik, pada kesempatan ini kami berperan sebagai panitia pelaksana KKN tahun akademik 2019 tahun 2020. Ingin menyampaikan bahwa hari ini akan disampaikan pedoman umum pelaksanaan kuliah kerja nyata pengabdian masyarakat atau disingkat dengan KKN-PM kepada Bapak Ibu sekalian, dan pembicaraan kita pada pagi hari ini akan direkam oleh aplikasi Zoom dan nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan peserta KKN Pengabdian Masyarakat, yaitu mahasiswa angkatan tahun 2017 di Polraja Haji. Baiklah Bapak Ibu, di hadapan kita sudah ada slide pedoman umum pelaksanaan kuliah kerja nyata pengabdian masyarakat. Nah, tema yang kita angkat pada tahun ini adalah sesuai dengan amanah ketua, bahwa tahun ini kita berada pada tema yaitu ketahanan pangan, kata kuncinya ketahanan pangan, sehingga kita menjadikan tema KKN kita pada tahun ini adalah mewujudkan ketahanan pangan Kepulauan Riau melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi ketahanan pangan ini kita capai dengan apa? Dengan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi inilah tema kita, sehingga pada tahun ini KKN kita saya dekatkan, saya sandingkan, kami panitia menyandingkan KKN kita dengan pengabdian masyarakat. Pola yang diambil adalah sama seperti pola pengabdian masyarakat pada skema pengabdian yang ada pada Kemenristek Dikti kemarin. Ya. Jadi kalau di Kemenristek Dikti itu ada namanya KKN PPM, Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pengabdian Masyarakat. Namun kita adopsi itu dengan kita merubah sedikit, jadinya KKN PM, KKN Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Masyarakat. Jadi tema yang harus dilakukan atau kegiatan utama yang dilakukan mahasiswa atau peserta nanti di lapangan adalah pengabdian kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa KKN adalah salah satu program yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dan menjadi mata kuliah. Dan pada prinsipnya KKN ini nanti kita banyak bekerja dengan komunitas, working for community atau working with community. Jadi dengan KKN pemberdayaan masyarakat ini kita menggandeng masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat sehingga program KKN kita berjalan secara sempurna dan sesuai tujuan. Nah ini pola alur pelaksanaan KKN. Jadi kita menyelesaikan masalah masyarakat melalui program KKN. Nah, masalah yang kita angkat pada tahun ini adalah berbicara pada masalah ketahanan pangan. Nah, sebagaimana amanah Bapak Ketua, bahwa sejak pandemik COVID-19 yang melanda kita pada 2020 ini, salah satu masalah yang timbul adalah pangan, sehingga kita sebagai perguruan tinggi harus menciptakan suatu solusi dengan menggunakan mahasiswa dan juga dosen pembimbing nantinya, yaitu adalah pada paradigma working for community, bekerja untuk masyarakat untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Sehingga kita menelurkan kegiatan yang kita sebut dengan kuliah kerja nyata pengabdian masyarakat. Nah, produknya nanti adalah produk pengabdian masyarakat yang aksinya adalah KKN dan kegiatan utamanya adalah pengabdian masyarakat. Nah, luaran kegiatan ini adalah beberapa luaran output, yaitu laporan pengabdian masyarakat, laporan kegiatan, laporan mitra, dan MOU kerjasama dengan mitra. Nanti mitra akan saya sampaikan siapa-siapa saja mitra yang menjadi mitra KKN kita pada tahun ini. Dan dampaknya, keluaran kegiatan itu harus berdampak, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kemandirian masyarakat, dan peningkatan ketersediaan pangan. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, nah, jadi saya sudah sampaikan tadi tema kita adalah mewujudkan ketahanan pangan Kepulauan Riau melalui pemberdayaan masyarakat.
Kemudian tempat pelaksanaan KKN-nya adalah 7 kabupaten kota, di mana mahasiswa dikelompokkan berdasarkan domisili mereka terakhir. Jadi nanti mereka memilih dan mereka sudah memilih posisi masing-masing, nanti akan kami sampaikan. Waktu pelaksanaan KKN secara lapangannya dimulai pada tanggal 6 Juli sampai 22 Agustus 2020. Nah, tahap-tahapannya. Pertama, KKN Pengabdian Masyarakat pada tahun 2020 ini, tahapan pertamanya adalah pembagian kelompok. Nah, jadi tahapan pertama yang akan dilakukan nanti adalah pembagian kelompok. Mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kabupaten atau kota di mana mahasiswa menetap selama lebih kurang 1 bulan sebelum pelaksanaan KKN Pengabdian Masyarakat dan selama pelaksanaan KKN Pengabdian Masyarakat. Maksudnya apa? Kelompok ini didasarkan pada domisili terakhir mahasiswa. Jadi bukan asli mahasiswa, walaupun dia asli Lingga, tapi domisili terakhirnya mereka 1 bulan itu tidak balik ke kampung, mereka hanya berada di Tanjung Pinang, dan mereka tidak akan pindah selama lebih kurang waktu 1 bulan sebelum dan 2 bulan pada saat pelaksanaan KKN, maka lokasi mereka di Tanjung Pinang. Jadi dikelompokkan berdasarkan keberadaan mereka terakhir. Jadi meskipun mereka asli Lingga, Natuna, tapi keberadaan mereka terakhir di mana, misalnya mereka ingin ke Tanjung Pinang, ya Tanjung Pinang lah mereka melaksanakan. Tetapi kalau mereka tidak balik dari kampung mereka, misalnya ada yang pada saat pandemik ini mereka kembali ke Lingga, ke Natuna, ke Anambas, dan mereka meyakinkan diri tidak balik lagi selama lebih kurang 1 bulan sampai 2 bulan kemudian, maka posisi lokasi mereka adalah di tempat itu. Nah, jadi masa batas yang kita ambil itu adalah 1 bulan sebelum dan pada masa pelaksanaan KKN. Jadi kalau mereka 1 bulan sebelum misalnya berada di Lingga, tapi Pak saya mau ke Tanjung Pinang, maka lokasinya di Tanjung Pinang. Nah, kemudian mahasiswa dibagi atas kelompok berdasarkan kelurahan atau desa. Jadi basis kelompoknya mereka berada pada posisi paling kecil, yaitu kelurahan atau desa, atau gabungan kelurahan desa yang lokasinya berdekatan. Jadi misalnya kelurahan atau desa mahasiswanya cuma 1, tapi lokasinya berdekatan dengan kelurahan desa lain yang jumlah mahasiswa lebih banyak dan lokasinya dekat, tidak menyusahkan mahasiswa, tidak merepotkan mahasiswa, maka dia boleh bergabung. Tapi kalau misalnya merepotkan mahasiswa, jauh daripada desa yang lain, tidak bisa bergabung. Dia dapat melaksanakan KKN secara individual. Jadi seperti itu yang sudah kami diskusikan dengan pimpinan, begitu. Nah, jadi kelompok didasarkan pada kelurahan atau desa atau gabungan kelurahan atau desa yang saling berdekatan. Nah, penentuan kelurahan atau desa tersebut di atas berdasarkan keberadaan domisili terakhir mahasiswa sampai masa pelaksanaan KKN berlangsung. Ini saya sampaikan tadi. Mahasiswa yang wilayah kelurahan desanya jauh dari kelurahan desa lain dapat melaksanakan KKN secara individual. Jikalau posisinya sangat jauh, ya, jadi tidak memungkinkan mereka untuk bergabung, maka mereka boleh melaksanakan KKN secara individual. Cuma nanti mekanisme monitoringnya yang memang harus diperketat untuk mahasiswa yang berada pada posisi yang jauh seperti ini. Nah, jumlah mahasiswa per kelompok maksimal sebanyak 6 orang mahasiswa dikoordinir oleh seorang ketua kelompok. Jadi kelompok sudah kami bagikan, nanti juga akan kami sampaikan mungkin. Nah, ini tahapan pertama, pembagian kelompok. Nah, setelah kelompok terbentuk, ya, kelompok sudah kami bagi dan nanti akan kami share kepada mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian. Maka tahapan selanjutnya adalah mereka menentukan mitra. Nah, jadi KKN kali ini fokusnya memang adalah mitra ini. Karena tanpa mitra ini, mahasiswa tidak akan dapat melaksanakan KKN secara maksimal. Nah, menentukan mitra ini, nah apa mitra KKN? Karena kita berada pada tema ketahanan pangan, maka kegiatan KKN kita pada tahun ini adalah berbicara pada optimalisasi pangan. Nah, ya, jadi mitra-mitra kita juga yang berkaitan dengan pangan, yang mitra kita yang berkaitan dengan produksi pangan, dan juga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dan mitra inilah yang nanti menjadi partner selama mahasiswa melaksanakan KKN, pengabdian masyarakat. Dan mitra ini juga yang nanti menjadi lokasi pengabdian masyarakat bagi peserta KKN. Pertama, mitra kita adalah klaster pertanian. Nah, jadi
mitra yang pertanian ini adalah mitra yang bergerak dalam hal melakukan pengusahaan tanah melalui kegiatan bercocok tanam yang menghasilkan bahan pangan. Contohnya usaha persawahan atau pertanian-pertanian lain. Ya, tapi ingat batasannya adalah pangan. Jadi kalau karet mungkin agak berbeda nanti. Dia pertanian pangan ya. Nah, itu mitra jenis klaster pertama. Yang kedua adalah perkebunan. Jadi mitra yang bergerak dalam kegiatan mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan berhubungan dengan pangan serta dapat dikonsumsi. Misalnya perkebunan buah-buahan, sayur-sayuran, atau hidroponik. Yang ketiga adalah mitra perikanan. Jadi kalau tidak dapat yang dua, dia boleh pilih yang ketiga ini, mitra perikanan yang bergerak pada pemanfaatan sumber daya hayati perairan, baik perairan darat maupun perairan laut. Jadi misalnya budidaya perikanan, perikanan tangkap, perikanan laut dan sungai, keramba, atau peternakan ikan laut atau sungai. Dan terakhir mitranya adalah peternakan. Mitra yang bergerak dalam usaha pemeliharaan hewan ternak yang memperoleh manfaat konsumsi dan pangan dari hasil tersebut. Contohnya peternakan ayam, unggas, sapi, kambing, ataupun domba. Nah ini, mahasiswa memilih salah satu dari sasaran mitra ini. Memilih salah satu yang kemudian jadi tidak mesti dipilih semua, dia memilih salah satu. Yang kemudian lingkupnya, ada lingkup di sini. Bisa lingkup dalam bentuk badan usaha milik desa. Nah, kalau badan usaha milik desa artinya mahasiswa harus bergaining kerjasama dengan desanya terlebih dahulu. Nah, jadi dia tidak, sasaran mitranya tidak mesti desa, tapi jikalau dia sasaran lingkupnya BUMDes, maka desa menjadi bagian penting juga sebagai mitra. Kemudian lingkup UMKM. Nah, UMKM ini usaha mikro kecil menengah. Nah, ini dia langsung kepada pemilik pelaku usahanya atau KUBE, kelompok usaha bersama. Ada juga nama lainnya adalah Pokdatan ya. Pokdatan itu kelompok apa itu singkatannya saya lupa. Nah, Pokdatan itu ada di beberapa tempat yang mereka mengolah usaha-usaha seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian ada komunitas. Komunitas ini yang berada di wilayah RT RW. Nah, yang berada di RT RW, jadi sasaran mitranya boleh komunitas. Dan paling kecil, ini yang untuk individual, KKN yang individual, boleh rumah tangga. Jadi nomor 1 sampai nomor 4, itu KKN yang sifatnya, peserta KKN yang sudah dikelompokkan, tapi yang untuk individual, dia boleh memilih sampai rumah tangga. Kalau yang kelompok, kita usahakan jangan sampai ke rumah tangga dulu. Ya, kita usahakan yang minimal dia komunitas, 1 RW lah minimal. Nah, jadi kalau yang individual boleh rumah tangga, asalkan masuk ke 4 sasaran mitra kita tadi. Nah, jadi mahasiswa nanti memilih salah satu, kemudian mereka memilih lingkupnya. Itu untuk mitra. Kemudian setelah mereka menemukan mitra, nah ini syarat mitra. Jadi mitra yang kita perbolehkan, pertama, bergerak di salah satu klaster. Nah, jadi klaster tadi dia bergerak di salah satu, yang telah ditentukan dan dijelaskan sebelumnya. Mitra yang tidak sesuai akan ditolak dan peserta KKN harus mengganti mitra sampai disetujui oleh zona pembimbing. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan yang tadi, misalnya ada ada perkebunan tapi perkebunannya tidak pangan, mungkin bisa kita tinjau ulang. Atau peternakan tapi peternakan yang pangannya tidak dikonsumsi masyarakat umum. Nah, ya, ada mungkin peternakan yang peternakannya tidak dikonsumsi oleh masyarakat umum, itu juga mungkin dapat kita tinjau ulang. Kemudian mitra itu berada pada wilayah kabupaten kota yang menaungi kelurahan yang menjadi lokasi peserta mitra. Nah, maksudnya apa nomor 2 ini? Jadi mahasiswa itu dia di desa dan kelurahan itu hanya kelurahan desa itu hanya kelompok. Nah, hanya kelompoknya, tapi lahannya dia tidak mesti pada kelurahan atau desa itu. Dia boleh berada pada lahan selama berada dalam batas kabupaten kota itu. Misal dia pada kelurahan Kijang Kota, tetapi lahannya berada di Wacope misalnya. Silakan, asal dia masih berada di kabupaten kota itu. Namun jika memang di kabupaten kota itu memang kesulitan lahan, dia juga diperbolehkan ekspansi ke kabupaten lain asal dengan izin dosen pembimbingnya dan juga panitia. Itu jikalau memang di kabupaten kota itu tidak ada memang mitra-mitra yang dituju. Saya kira untuk kabupaten kota kita semua sasaran mitra ada. Nah, jadi dia mitranya tidak mesti berada di kelurahan atau desa itu, dia boleh ke kelurahan atau desa lain. Yang tidak boleh dia bergabung 2 kelompok pada satu mitra, dia harus berpisah.
ya. Nah, setiap peserta menentukan salah satu jenis klaster mitra dan menjadikan mitra tersebut sebagai rekanan dan lokasi pelaksanaan KKN pengabdian masyarakat hingga berakhir. Dan peserta dilarang mengganti mitra tanpa seizin atau diketahui oleh dosen pembimbing atau mengganti di tengah-tengah pelaksanaan. Jadi tidak boleh. Mereka tidak boleh mengganti. Kalau mengganti pun harus izin dan itu nanti harus banyak pertimbangannya. Kemudian mitra nanti kita kasih surat kesediaan menjadi mitra, nanti kami lampirkan pada buku pedoman agar nanti bisa menjadi mahasiswa sampai bisa membuatnya. Jadi mitra nanti harus diikat dulu dengan kesepakatan surat kesediaan menjadi mitra. Nah, program yang mereka lakukan, nah ini program, jadi kemudian setelah mereka menentukan mitra, mereka tentunya melaksanakan program KKN. Jadi setelah kelompok terbentuk, mendapatkan mitra, ya pastinya selama pelaksanaan KKN yang lebih kurang sekitar 7-8 minggu untuk tahun ini, itu mereka pasti melakukan program. Dan program ini terdiri dari 4. Nah, dan mereka terserah nanti mereka akan melakukan yang mana saja. Yang penting bentuknya ada 4, ada bentuk sosialisasi, ada penyuluhan, pembibitan, dan pendampingan. Nah, sosialisasi itu bukan sosialisasi kepada mitra bagaimana cara menanam, tapi sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, kepada dinas, kepada orang-orang yang terkait terhadap permasalahan yang dihadapi mitra. Jadi sosialisasinya bukan kepada mitra, tapi kepada penduduk setempat, tokoh-tokoh masyarakat, atau dinas, atau stakeholder yang terkait dengan permasalahan mitra yang dihadapi. Jadi sosialisasinya bukan kepada mitra. Saya kira mitra lebih ahli dalam menanam, dalam berkebun dan sebagainya, melakukan pekerjaan di usaha mitranya, tapi tentunya permasalahan yang dialami mitra itu yang harus disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, nanti mahasiswa kita sebagai fasilitator dan mediatornya. Nah, penyuluhan bisa juga dilakukan oleh mahasiswa kepada mitranya. Penyuluhan ini bisa juga mendatangkan pihak-pihak tadi. Nah, jadi mungkin sudah disosialisasi permasalahannya, dilakukan penyuluhan, ya. Kemudian ada program pembibitan. Pembibitan ini nanti mahasiswa boleh nanti bekerja sama dengan dinas atau pihak-pihak terkait untuk meminta bibit, atau juga nanti panitia akan memfasilitasi sehingga mereka bisa membantu pembibitan mitra, ya. Kemudian pendampingan. Nah, pendampingan pasti selama pelaksanaan KKN mereka akan mendampingi mitra dalam mencapai ketersediaan pangan. Nah, kita usahakan mitranya yang komoditasnya tidak lama panen. Nah, kita usahakan yang panennya tidak lebih daripada 1,5 bulan atau 2 bulan. Jadi yang lebih dari 2 bulan kita usahakan nanti agak dibatasi. Karena bisa tetap, tapi nanti mungkin kita tidak dapat hasilnya, ya. Nah, itu untuk program-program. Dan program-program ini nanti diserahkan benar-benar kepada mahasiswa, apa yang mereka harus lakukan dan apa yang harus mereka rencanakan. Yang jelas, mereka intinya punya mitranya bergerak pada 4 klaster tadi, dan kemudian mereka melakukan program-program ini dengan mitra tersebut selama waktu KKN. Nah, ini tahapan-tahapan pelaksanaan KKN, ya, tahapan pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan kita akan dimulai pada tanggal 6 Juli 2020, nah itu minggu pertama. Nah, setelah kelompok terbentuk, maka pada minggu pertama, itu pekerjaan mahasiswa atau program mahasiswa adalah mereka diberikan waktu selama seminggu untuk memilih mitra. Nah, memilih mitra yang sesuai dengan klaster kita tadi, bisa perkebunan, pertanian, peternakan, sebagaimana sudah kita jelaskan, memilih salah satu, membuat kontrak perjanjian, membuat surat kerjasama, melaporkan mitra tersebut kepada dosen pembimbing, nanti kami sampaikan SK dosen pembimbing, dan tentunya mereka menyusun program. Jika mitranya sudah dapat persetujuan, mereka akan melakukan penyusunan program bersama dosen pembimbing. Nah, ini 1 minggu pertama, mulai tanggal 6 sampai tanggal 11, itulah yang merupakan menjadi program daripada peserta KKN. Yang kedua, minggu kedua, mereka melaksanakan program yang sudah disetujui. Nah, program ini tentunya satu kelompok dengan kelompok yang lain kan berbeda, tergantung mereka merencanakannya seperti apa. Kemudian mereka melaporkan program progres kegiatan pertama itu kepada dosen pembimbing dan juga kepada panitia via WA atau via daring nanti, karena kami sudah bentuk WA-nya. Kemudian mahasiswa melanjutkan program minggu ketiga. Dan di minggu ketiga sama, mereka melaporkan progres, capaian program kepada panitia dan juga dosen pembimbing, melanjutkan program minggu ketiga. Namun, di minggu kedua ini kita wajibkan mereka membuat vlog. Nah, mereka membuat vlog kegiatan mereka
dan mereka harus unggah ke dalam YouTube. Mungkin nanti kami minta bantu Bapak Ibu pimpinan, dapatkah nanti mungkin kita buat satu vlog yang khusus Stisipol, jadi mereka unggahnya ke situ. Atau nanti memang ya nanti kita tentukan secara teknisnya, tapi sebaiknya kita punya akun nih. Nah, jadi mudah-mudahan akun YouTube Stisipol itu bisa kita gunakan dengan semaksimal mungkin dan dapat juga kegiatan-kegiatan lain nanti masuk ke situ. Nah, tapi kalau tidak ada, nanti mereka akan mengunggah vlog mereka sendiri dan akan mereka sampaikan linknya kepada kita lewat WA. Dan itulah kita ketahui vlog itu. Dan juga minggu keempat, minggu kelima sama kegiatannya, ya tentunya mereka melaksanakan program, melaporkan, dan membuat vlog. Jadi sampai berakhirnya KKN. Namun di minggu ke-6, ya 9 sampai 15 Agustus, itu mereka sudah menyusun draft KTI. Nah, jadi ada dua output yang diinginkan pada KKN Pengabdian Masyarakat ini pada tahun ini. Pertama adalah karya tulis pengabdian masyarakat. Karya tulis pengabdian masyarakat ini maksud kami adalah nanti juga bisa kita publish di jurnal-jurnal pengabdian masyarakat. Tentunya dengan nama dosen pembimbing dan juga nama-nama peserta KKN. Dan ini akan menambah aktivitas kita dalam pengabdian masyarakat. Yang selama ini kita lebih banyak mungkin menulis karya tulis penelitian, dan saat ini mungkin sudah saatnya kita menulis karya tulis pengabdian masyarakat yang nanti sama-sama kita susun berdasarkan pengabdian masyarakat yang kita lakukan pada KKN Pengabdian Masyarakat tahun ini. Nah, di minggu ke-6 mereka sudah menulis draftnya, tentunya nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Nanti draft bentuk KTI-nya akan ada di buku pedoman, berikut dengan contohnya, berikut dengan template-nya. Kemudian minggu ke-7, ya program hariannya seperti biasa, mereka melakukan program mereka, melaporkan, membuat vlog, dan juga menyusun draft laporan pengabdian. Nah, jadi ada dua, tadi KTI, yang kedua adalah laporan pengabdian. Laporan pengabdian ini sebenarnya bentuk makronya daripada mikro. Kalau KTI tadi bentuk mikronya, kalau laporan pengabdian itu bentuk makronya. Jadi bentuk makronya laporan pengabdian, namun substansinya bisa sama. Ya, jadi nanti kami sampaikan sistematikanya. Substansinya bisa sama, cuman laporan pengabdian ini makronya, KTI itu mikronya. Nah, bentuk kecilnya. Nah, maka KKN kita secara lapangan akan berakhir pada tanggal 22 Agustus. Kalau di kalender akademik 29 Agustus, namun kita kasih spare lebih kurang 1 minggu mereka untuk menyusun, bahkan sampai 2 minggu, itu tanggal 5 September untuk menyusun laporan. Nah, di lapangan mereka berakhir tanggal 22 Agustus, dan tanggal 23 sampai tanggal 29, itu mereka sudah menyusun. Kalau tadi draft, mereka sekarang menyusun, dibimbing oleh dosen pembimbing, dan pada tanggal 30 sampai tanggal 5 September, tanggal 30 Juli maksud kami, sampai 5 September 2020, ini mahasiswa sudah melaporkan kepada panitia, dosen mata kuliah, dan juga program studi. Bentuk laporannya juga ada di buku buku pedoman, kemudian berapa jumlahnya, bentuknya apa juga ada di buku pedoman. Nah, ini sistematika KTI Pengabdian Masyarakat. Jadi ada judul, abstrak, pendahuluan, kerangka teori, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, penutup, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Ini sudah kami sampaikan juga di buku pedoman. Nanti juga buku pedomannya akan kami sampaikan kepada mahasiswa. Ada lebih detail penjelasannya seperti apa KTI ini. Dan ini nanti kita dosen pembimbing sama-sama menulis dengan mahasiswa. Dan harapan kami dari panitia mungkin hasil dari ini dapat kita publikasi di jurnal-jurnal pengabdian masyarakat. Dan ini sistematika laporan pengabdian masyarakatnya. Nah, ini bentuk makronya, saya katakan tadi. Ada halaman judul, ada lembaran pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Bab 1, isinya adalah berikut, latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, lokasi pelaksanaan kegiatan, dan tabel kegiatan KKN. Nah, di bab 1 ini, mereka menjelaskan kenapa latar belakang, ya seperti latar belakang pada skripsi kita, kenapa mereka memilih mitra tersebut, apa persoalannya, apa yang harus diselesaikan. Maksud dan tujuan kegiatan, ya apa maksudnya dan tujuan kegiatan yang ingin dicapai, atau mengapa mereka memilih mitra itu, kegunaan kegiatannya, dan mereka menjelaskan juga lokasi pelaksanaan kegiatan adalah lokasi di mana mereka bersama mitra, misalnya di lahan mana, koordinatnya di mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kelurahan mana, mereka jelaskan pada bab 1. Kemudian tabel kegiatan. Tabel kegiatannya apa saja program-program, ya seperti KKN kita sebelumnya. Kita nanti di buku juga melampirkan tabel kegiatan KKN. Nah, jadi ini isi bab 1. Bab 2,
hasil kegiatan, deskripsi lokasi dan peran mitra kegiatan KKN PM, hasil kegiatannya apa, kendala pelaksanaan kegiatan apa, rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini untuk misalnya mitranya tidak panen pada waktu yang cepat, misalnya panennya mungkin lebih daripada 2 bulan, namun mereka belum berada pada lokasi itu tidak sampai panen, maka mahasiswa cukup memetakan rencana tindak lanjut sampai ke panen itu apa. Nah, programnya kira-kira apa yang harus dilakukan. Dan bab 3 adalah penutup. Nah, untuk lebih detailnya memang sudah kami sampirkan juga di buku pedoman, sehingga nanti mahasiswa dapat membaca slide ini dan juga dapat membaca buku pedoman. Kemudian daftar pustaka, nah ini yang referensi yang digunakan oleh mahasiswa, dan kemudian lampiran-lampiran, ada peta lokasi jika ada, dan kemudian foto-foto atau dokumentasi pengabdian masyarakat. Saya kira itu bahan-bahan yang kami sampaikan sebagai dalam rangka mensosialisasikan kegiatan KKN Pengabdian Masyarakat pada tahun akademik 2019-2020, dan selebihnya secara detailnya sudah kami rangkum juga dalam buku pedoman, lebih teknis, lebih detail, sehingga mahasiswa dapat mempedomani pedoman tersebut dapat dilaksanakan secara teknis juga di lapangan. Saya kira itu, saya kembalikan kepada moderator dan kita dapat berdiskusi dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Anda ingin menambahkan, karena video ini nanti juga akan kita sampaikan kepada mahasiswa berkaitan dengan bentuk kegiatan kita. Dan nanti setelah kita sampaikan video ini dan buku, mungkin nanti kita akan buka satu sesi Zoom live untuk mereka bertanya lebih teknis bagaimana. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Faisal. Tadi mohon maaf, kami mulai duluan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal. Ya, ngomong. Oke, baik. Terima kasih Pak Rendra. Mohon maaf tadi ada trouble di laptopnya, trouble teknis. Jadi saya nggak bisa hidupkan video, nggak masalah lah ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi adalah pemaparan dari Pak Rendra mengenai teknis pelaksanaan KKN PM tahun akademik 2019-2020 Stisipol Raja Haji. Nah, untuk itu kami buka sesi kita diskusi saja lah ya Pak Rendra ya, Bapak Ibu. Diskusi mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan oleh Pak Pimpinan dan Pak Kaprodi untuk melengkapi kegiatan kami sehingga nanti mahasiswa memahaminya lebih komprehensif. Ya, baik. Nah, untuk itu kami persilahkan. Silakan mungkin Pak Ferizon dulu. Ya, terima kasih Pak Rendra. Ya mungkin ini nanti kan karena video ditujukan untuk mahasiswa, jadi mungkin ini himbauan saja lah, atau apa namanya tips-tips lah ya untuk mahasiswa atau peserta KKN PM tahun 2020 dalam menemukan mitra seperti tadi, sebagaimana Pak Rendra sudah sampaikan tadi bahwa kita memiliki klaster-klaster ya, klaster-klaster yang apa namanya ya yang berkaitan dengan upaya apa namanya itu dalam rangka meningkatkan atau memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan bahan pangan ya, karena isu bahan pangan ini kan agak sensitif ketika kita dalam masa pandemi saat ini ya, di mana pendapatan masyarakat menurun, daya beli masyarakat juga menurun. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan pangan ini tidak mudah, di mana orang banyak kehilangan pekerjaan. Nah, salah satu gagasan dalam rangka kegiatan apa namanya KKN PM ini adalah tadi yang kita sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi itu dituntut harus mampu untuk membantu masyarakat di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada pada saat ini. Nah, idenya tadi adalah kita coba mengkoordinasi masyarakat dengan berbagai macam pihak yang bisa kita libatkan dalam rangka menyediakan lah istilahnya pangan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sebenarnya masyarakat itu sendiri miliki. Nah, tadi kan
saat ini mungkin di masyarakat itu banyak lahan-lahan tidur yang tidak dikelola. Nah, bagaimana sekarang mahasiswa itu bisa menjadi motor penggerak, menginisiasi kegiatan-kegiatan misalnya penanaman bahan pangan, misalnya apa yang mungkin dalam jangka waktu dekat bisa dinikmati. Misalnya tadi ada misalnya ubi, salah satu saja contoh ini, misalnya ubi-ubian misalnya. Nah, lahan-lahan kosong itu coba dicari pemiliknya siapa, seperti itu. Nah, bisa nggak kita manfaatkan dalam waktu beberapa bulan ke depan itu sebagai ladang pangan masyarakat. Nah, jadi masyarakat yang tidak punya penghasilan, yang saat ini mungkin katakanlah sedang dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan mereka yang juga terimbas oleh karena COVID ini bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan warga. Salah satunya tadi bahan pangan ini tadi. Ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, saya rasa di Tanjung Pinang atau apalagi di daerah-daerah, saya rasa kalau daerah-daerah yang pedesaan itu memang sebenarnya tidak sulit. Ini kalau cerita bahan pangan tadi tidak sulit untuk mewujudkan hal-hal ini. Nah, cuman kan tapi kalau misalnya daerah yang banyak perumahan-perumahan, mungkin lahan itu juga keluarga tidak memiliki, ya keluarga-keluarga kita punya, jangankan lahan pertanian, mohon maaf, misalnya tempat tinggal saja misalnya terbatas, kontrak dan lain sebagainya. Nah, jadi supaya kita memudahkan tadi ya ini coba kita gerakkan masyarakat tadi itu ya, dengan bergandengan tangan juga dengan bantuan-bantuan pihak-pihak yang lain. Nah, itu yang pertama, saran yang pertama. Yang kedua, coba saudara-saudara peserta KKN ini datang ke kelurahan atau desa masing-masing di tempat tinggal. Coba tanya sama pihak desa, punya nggak program ketahanan pangan? Ya. Kalau seandainya memang desa atau kelurahan tidak punya, saya rasa kemarin misalnya contoh Bu Des kemarin bilang biasanya di desa itu ada desa wisma. Desa wisma ini mereka ibu-ibu ini biasanya punya kegiatan-kegiatan. Nah, coba digerakkan kelompok-kelompok ini untuk coba ya tadi coba kita fasilitasi mereka untuk ya berupaya bisa memenuhi kebutuhan pangan di rumah sendiri. Misalnya ya yang mudah lah, katakanlah suruh tanam cabai atau misalnya sayur-sayuran misalnya. Nah, adik-adik mahasiswa ini coba juga hubungi institusi-institusi ketahanan pangan di daerah masing-masing. Coba apa yang mereka bisa bantu. Misalnya apakah polybag, apakah bibit apa misalnya bibit cabai atau apalah misalnya yang mereka bisa bantu sebagai partisipasi lah, atau saya yakin ada seperti itu kalau hanya untuk misalnya polybag atau misalnya bibit. Nah, tadi masyarakat bisa menggerakkan misalnya satu RT diberi misalnya polybag, misalnya contoh saja seperti itu, polybag ya katakan 5-6 polybag seperti itu ya, nanti diberikan juga katakanlah bibit tadi entah cabai dan lain sebagainya. Kan cabai ini kan mahal juga seperti itu ya, misal contoh saja seperti itu. Nah, cabai ini ya mereka nanti kita minta mereka untuk mencari tanah sendiri. Kita sudah siapkan polybagnya. Polybag bukan mahasiswa yang beli, tapi kita upayakan dari pihak lain yang mungkin bisa memberikan bantuan. Ya seperti itu. Jadi jangan kita kita juga sudah sulit seperti itu malah menambah beban kita kalau kita harus membeli sendiri. Tapi kita coba cari dari pihak-pihak yang bisa yang menurut kita ya sebenarnya punya mereka kemampuan untuk itu. Nah, kemarin saya coba baca-baca dari beberapa tempat di beberapa artikel lah seperti itu. Ada juga misalnya terkait dengan misalnya pangan, misalnya perikanan. Nah, perikanan itu kan budidaya ikan itu tidak selamanya itu membutuhkan lahan yang besar. Sekarang ada namanya budidaya ikan di ember. Coba saudara-saudara bisa lihat nanti di YouTube. Nah, sekalian itu bisa juga untuk menanam sayur-sayuran, untuk merawat pembibitan ikan juga, maksudnya semacam kita punya kolam lah, tapi kolam itu dibuat dari dari bahan-bahan misalnya ember bekas yang cukup besar lah, atau nanti ada contohnya, lihatlah di YouTube seperti itu. Nah, ini coba kita gerakkan masyarakat tadi seperti itu ya. Jadi intinya Anda ini tidak disuruh sebagai menjadi petani karena itu bukan jurusan kita. Nah, tapi kalau memberdayakan masyarakat itu core kita ya. Manajemen menggerakkan itu di administrasi publik diajarkan, ilmu pemerintahan diajarkan, dan sosiologi juga diajarkan. Kita menggerakkan orang, bukan kita bekerja sebagai seorang petani. Itu bukan core dari ilmu yang kita pelajari selama beberapa semester ini. Nah, jadi itu hanya tips-tips saja. Ya, jadi kalau memang sudah tidak mampu lagi mencari, cepat lapor panitia. Panitia yang akan mencarikan nanti, ya, yang akan mengarahkan Anda kepada mungkin ya
sektor-sektor yang bisa dikelola seperti itu. Saya pikir itu saja dulu Pak Rendra dari saya. Terima kasih. Faisal? Oke, Pak Faisal. baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Faisal, bukan Pak Rendra, sorry. Oke Pak, baik, terima kasih. Sudah sangat jelas sekali tadi masukan ataupun saran dari Pak Ferizon. Ya intinya juga mahasiswa harus memiliki inisiatif ya Pak ya untuk dapat bergerak dan menggerakkan diri sendiri dan masyarakat tentunya. Baik, mungkin ada tambahan lain Pak Desrian? Pak Faisal. Ya, ya silakan Umi. Baik, makasih. Mungkin saya nambah apa yang dikatakan oleh Pak Ferizon tadi. Sebenarnya di desa bukan hanya ada dasawisma saja ya. Dasawisma itu bergeraknya hanya 10 rumah saja. Masing-masing di jarak itu nanti ada lagi terbentuk di RT yang lain. Jadi banyak kalau untuk dicari. Dan ada yang skala besar sebenarnya di setiap desa itu ada kelompok tani. Nah ini mungkin yang perlu digunakan oleh mahasiswa untuk mencari. Nah kalau kelompok tani ini kan besar, ya para petani itu besar, bisa bagaimana dia melakukan bukan hanya pertanian ya. Kalau di dasawisma kan dia hanya pertanian, kemudian dia lebih core-nya pada obat-obatan alami, keperluan-keperluan rumah tangga seperti jahe, serai yang bisa dijadikan sebagai apotek hidup kalau dasawisma. Tapi kalau kelompok tani itu besar loh. Kita contohkan di Bintan misalnya. Kelompok tani itu bisa, satu kelompok tani itu ada 10 orang, 11 orang, bahkan lebih. Nah yang punya tanahnya tuh tak tanggung-tanggung biasanya. Ada yang 1 hektar, 2 hektar. Nah ini kan bisa kita lihat untuk ketahanan pangan itu apa kira-kira yang bisa dibantu oleh mahasiswa, karena kelompok tani ini biasa juga dengan dinas pertanian mereka kerjasama. Jadi bisa lebih fokusnya besar ya gitu untuk melihat peluang, kemudian bagaimana sistem penjualan. Kan kita bisa melihat marketingnya itu. Kalau dasawisma bisa juga sih, tapi skopnya hanya pada apotek hidup, kecil sekali. Tapi kalau kelompok tani ini, masing-masing kelompok tani itu tanya Pak Rendra itu dia punya bahkan alat bajak sendiri itu. Kata Pak Rendra dia udah canggih di kawal. Itu punya alat bajak sendiri, kemudian traktor untuk menganu tanah dan sebagainya. Nah, dengan mungkin kelompok tani didekati oleh mahasiswa akan lebih gampang mencari aset pemasarannya. Kemudian bahkan mungkin bisa juga dengan ada kelompok tani itu, di dalam kelompok tani diajak bagaimana mereka yang tadinya hanya bertanam, misalnya kita contoh dalam ketahanan pangan yang ditanam dia ubi lah, ya kan? Macam mana ubi tadi ada juga yang mungkin berjual hanya untuk seputaran. Mungkin mahasiswa lebih bisa bagaimana mempackingnya, ya, menambah rasa yang tadi hanya rasa biasa-biasa saja, mungkin dia bisa tambah rasa keju, rasa ini, dan bagaimana menjualnya. Karena masyarakat kan intinya untuk jual sih. Kalau saya lihat kemampuan mahasiswa bagaimana membawa barang produk tadi, kemudian mempacking sampai pada pemasaran. Terutama pasaran nak menembus swalayan tadi ya, karena tidak mudah. Kemudian mengurus logo kesehatan itu apa namanya? Apa BP POM? Kalau di BP POM-nya. Packing, model-model kayak kita ngajarin kemarin di DAE, packing belacan tuh nah.
Ya, packing belacan. Kita ajarkan bagaimana mempacking ubinya, menjual. Mungkin lebih ke situ ya. Kemudian pembimbing nanti juga bersama mahasiswa menunjukkan kreativitas. Betul. Cuma masalah di kita yang akan terkendala besar nanti adalah pada pertemuan dengan mahasiswa dan instansi terkait bagi pembimbing nantinya. Karena kan kita ketemunya sistem daring nih. Kita kuliah aja sistem daring yang hanya disuruh Google Classroom aja dia bilang tidak ada internet nih katanya kan. Ada signal nih katanya. Di Google Classroom itu tidak ada signal, tapi di WA dia ada signal. Nah mungkin kendala-kendala ke depan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyiasati lah, karena kan menurut Pak Rendra tadi ini terbagi dalam 7 kabupaten dan kota yang ada di Kepri, begitu kan Pak Ren? Ya. Nah itu suatu hal yang tidak mudah juga. Karena dia ada dekat pulau apa tuh yang ujung Natuna sana? Laut. Nah, pulau laut kan, tapi pening lagi, macam mana? Ya, intinya itu, tingkat komunikasi antara pembimbing, kemudian mahasiswa, ini yang perlu kemudian dari tema ketahanan pangan itu masing-masing daerah tadi akan mengambil apa. Dan dia harus melihat dulu apa. Mungkin itu usul saya sehingga dia membuat metriknya, dia sudah ada, desa itu punya peluang ini gitu loh dalam profilnya yang bisa dikembangkan. Kemudian dia sudah coba menghubungi dulu kelompok-kelompok tani, dasa-dasa wisma. Ya, dasa wisma itu biasanya jalannya di daerah yang dekat dengan perkotaan. Kalaulah penghujung sekali, ya di desa-desa penghujung, walau alam di sawah. Mungkin itu dulu Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, Bu Nurbaiti Usman Siam. Pak Faisal lagi ada gangguan sedikit laptopnya. Saya ambil alih dulu. Baik, silakan kepada Pak Desrian Effendi. Baik, terima kasih Pak Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam mungkin nanti pada kawan-kawan mahasiswa yang menonton rekaman ini. Tadi sebelumnya sudah juga Pak Rendra, Pak Perizon dan Bu Nurbaiti menyampaikan dengan gamblang ya. Kalau saya agak gugup nih depan kamera. Nah, tak pernah syuting nantilah kalau ada program TV-nya Pak. Baik, jadi saya lihat ada 3 tadi kata kunci pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini. Pertama mitra, yang kedua ruang lingkup, dan yang ketiga adalah program. Maka mitra tadi kan ada terbagi menjadi 4 ya, ada perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ada 4. Kemudian ruang lingkupnya dari yang besar sampai ke yang kecil rumah tangga. Jadi saya rasa tidak ada masalah dari 2 kata kunci itu, mitra dan ruang lingkup. Kemudian yang perlu sedikit agak sulit adalah ketika kawan-kawan mahasiswa ingin memecahkan suatu masalah tadi. Ada mitra dan ada ruang lingkupnya, maka apa masalah yang dihadapi oleh mitra? Sehingga masalah tadi harus dipecahkan dengan program-program yang akan dibuat oleh kelompok. Program-program yang kita buat itu sebenarnya jangan sampai hanya uji coba. Kalau bisa dengan perkembangan zaman ini, kita bisa baca-baca konsep dari kajian-kajian terdahulu bagaimana memecahkan masalah-masalah yang ada tadi. Jadi saya berharap bahwa program-program yang dibuat oleh kawan-kawan mahasiswa itu juga sudah teruji secara ilmiah. Nah, jadi silakan baca di kajian-kajian terdahulu atau konsep-konsep yang sudah ada.
bagaimana masalah-masalah tadi bisa dipecahkan. Itu mungkin pesan saya. Yang kedua, soal biaya. Jadi pelaksanaan KKN ini itu harus minim dengan biaya gitu. Jangan sampai kawan-kawan mahasiswa seperti tonton yang sudah itu banyak sekali memakan biaya gitu. Jadi bagaimana caranya itu juga harus inovasi, kawan-kawan mahasiswa harus kreatif. Bagaimana program-program itu dilaksanakan tanpa mengeluarkan biaya yang besar gitu. Jadi makanya tadi kita butuh mitra, butuh dukungan dari pemerintah di tempat kita KKN, atau ada pengusaha-pengusaha yang ingin terjun untuk melakukan pengabdian dalam bentuk CSR gitu kan. Nah, jadi bisa digali hal-hal seperti itu. Dan kalaupun tidak ada, ya jangan buat yang besar-besar gitu. Jangan berangan untuk yang buat yang besar-besar, tapi buat saja yang minim biaya gitu maksud saya. Kemudian yang ketiga, kan tema kita ketahanan pangan nih. Ketahanan pangan ini apakah nanti juga bisa dijawab oleh Pak Rendra dan kawan-kawan panitia, apakah juga tanaman-tanaman obat atau tanaman bunga itu juga termasuk ketahanan pangan? Karena yang tanaman-tanaman obat itu bisa juga ada kelompok-kelompok toga itu. Dia mereka membuat toga, tanaman obat keluarga itu. Itu juga nanti harus jadi pertimbangan apakah itu bisa atau tidak. Kemudian yang keempat juga ini saya bertanya juga mungkin. Fokus KKN kita ini apakah meningkatkan produksi pangan atau memberikan nilai tambah terhadap pangan itu gitu, atau dua-duanya gitu. Nah, jadi nanti mungkin ada dua, meningkatkan produksi atau meningkatkan nilai tambah pangan, atau dua-duanya juga bisa gitu. Nah, jadi nanti tergantung panitia apakah dua-duanya bisa. Mungkin sementara itu Pak Rendra, dan semoga semua kawan-kawan mahasiswa sehat manapun berada. Baik, terima kasih Pak Desrian. Sangat baik sekali masukannya. Ya baik, mungkin kami jawab terlebih dahulu. Pertama, tadi masalah jenis tanaman ya, jenis pangannya. Bicara masalah tanaman obat-obatan. Kalau obat-obatan, kami sebagai panitia masih memberikan toleransi. Jadi artinya untuk tanaman obatan keluarga itu paling minimal, terutama untuk yang individu. Nah, itu kami masih memberikan toleransi. Jadi tidak juga mesti besar, ya. Nah, kalau kelompok memang mungkin kita himbau untuk yang mencari yang ya tidak mesti besar juga, artinya tidak sampai ke perusahaan. Ya lingkup yang tadi itu batas maksimalnya kan BUMDes, ya gitu. Nah, tetapi untuk kelompok, misalnya pada kelompok-kelompok yang mungkin kelompok tertentu menjumpai dasawisma, kelompok tani, tadi sebagaimana disampaikan Bu Nurbaiti. Nah, mereka hanya mempunyai tanaman-tanaman yang lingkupnya keluarga, rumah tangga misalnya. Nah, jadi hidroponik, yaitu juga boleh kami toleransi, boleh dipilih sebagai mitra. Nah, jadi begitu. Nah, jadi tidak mesti yang besar, tetapi ataupun mereka begini, ada perikanan, pertanian, perkebunan, dan juga peternakan, tapi skalanya juga rumah tangga itu juga boleh. Jadi misalnya ada peternakan, perkebunan, tapi skalanya bukan skala kelompok, tapi dia rumah tangga. Nah ini yang bagi yang mahasiswa yang individu-individu boleh. Nah, jadi tidak mesti, kalau individu nanti ada ketakutannya kan, aduh Pak saya agak sulit menjumpai orang nih, biasalah ada mahasiswa yang mungkin sendiri dan mereka agak mengalami hambatan dan tantangan dalam bersosialisasi. Nah, mereka cukup menjumpai rumah tangga itu boleh, khususnya bagi yang individu. Tapi bagi yang kelompok kami harapkan minimal kelompok masyarakat, ya kayak tadi itu dasawisma, ya. Kalau di tempat mertua saya itu di Kawal itu ada dasawismanya. Nanti silakan dikomunikasikan, tapi bukan dengan saya, tapi dengan kelompok yang di sana. Bahkan saya juga tidak pernah ketemu, tapi saya tahu di sana ada dasawisma. Silakan dikomunikasi itu misalnya di Kawal. Saya kira di kabupaten lain juga banyak dasawisma, dan desa-desa tertentu itu ada kelompok tani, benar kata Bu Nurbaiti tadi. Nah itu bisa digunakan untuk tanaman-tanaman obat-obatan, paling minimal itu diperbolehkan, hidroponik, ya, tanaman obat keluarga juga boleh, asalkan itu pangan
Tapi pangan itu kan kalau obat-obatan kan bicara pangan untuk kesehatan ya. Pangan misalnya untuk herbal itu pangan juga. Ya, karena obat-obatan itu kan bukan hanya untuk orang sakit sebenarnya, tapi untuk pencegahan orang untuk tidak sakit juga pangan. Misalnya jahe digunakan untuk pangan-pangan obat-obatan yang sifatnya untuk herbal ya. Itu diperbolehkan. Nah, yang kedua, pertanyaan Pak Desren tadi, apakah ini meningkatkan produksi pangan atau meningkatkan nilai guna pangan? Tujuan utamanya sebenarnya adalah meningkatkan nilai produksi pangannya dulu. Jadi yang KKN kita ini berdasarkan amanah pimpinan Stisipol atau Bapak Ketua Stisipol Raja Haji menyatakan bahwa dalam masa pandemik ini salah satu persoalan masyarakat adalah bicara pangan. Nah, maka dalam mengatasi persoalan itu, maka tujuan pertama kita adalah meningkatkan produksi pangannya terlebih dahulu. Jadi yang diukur adalah kuantitas pangannya nanti meningkat, biasanya produksinya sekian mungkin dari nanti meningkat, tapi tidak menutup kemungkinan, saya sepakat dengan Pak Des dan juga Bu Nurbaiti tadi, kita tingkatkan nilai kegunaannya, seperti misalnya mereka tanam ubi nih, nah ya, tapi selama ini mereka hanya konsumsi secara rumah tangga. Nah, dengan masuknya kita, mungkin kita bisa memberikan ide sampai kepada ranah packaging, sampai ranah penjualan. Artinya apa? Pangannya tadi dapat ditingkatkan nilainya. Sampai kita mungkin nanti ya kita memberikan fasilitasi untuk dia dapat pengujian di BP POM, tapi kita fasilitasi saja, bukan berarti kita memfasilitasi semuanya. Kita fasilitasi mereka sampai kepada uji lab dan sebagainya. Tapi selanjutnya mereka yang melakukan. Karena apa? Kita bukan memberikan, tapi kita hanya meningkatkan kemandirian masyarakat. Jadi intinya, apa yang kita lakukan adalah sebenarnya meningkatkan kemandirian masyarakat. Yang masyarakatnya tadi mungkin kurang berdaya, jadi semakin berdaya. Karena tema kita kan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi ketahanan pangan itu aspeknya adalah peningkatan produksi pangan, dan bisa saja mereka setelah kita berdayakan, justru produksi pangannya bukan saja sekedar produksi, tapi nilai dari pangannya mengalami peningkatannya. Saya kira itu pertanyaan yang menarik, Pak Des, sebagai pemantik mahasiswa. Jadi tujuan kita pertama adalah meningkatkan produksi pangan. Jadi nanti mahasiswa bersama mitra memang harus lebih bekerja, pendekatannya lebih baik, karena memang kita inginkan terjadi komunikasi yang baik, sehingga kita bersama dapat melakukan peningkatan produksi pangan kepada mitra tersebut, dan juga bahkan mungkin bisa meningkatkan nilai pangan tersebut. Ya, itu tambahan dari kami. Ada Ketua Prodi SOS mungkin Pak Tio, silakan memberikan masukannya. Silakan Pak Tio. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang kita sebagai seorang insan akademis ya, salah satu perwujudan nyata dari upaya kita peduli dengan lingkungan adalah kepekaan sosial. Nah, jadi tema KKN pada tahun ini saya rasa begitu sangat sesuai ya dengan kondisi saat ini yang terjadi. Yang mana kita sebagai insan akademik, terutama juga mahasiswa, tentu ada 3 beban moral yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, bukan hanya sebagai agen of change, agen of control, tapi juga sebagai agen sosial. Nah, ini adalah momen yang paling pas yang bisa dimaknai oleh mahasiswa akan betapa pentingnya peran seorang mahasiswa dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, jadi jika kita lihat upaya yang dilakukan kampus untuk memaksimalkan proses pembelajaran, karena KKN juga masuk dalam kurikulum di setiap prodi, ini adalah upaya yang sangat baik menurut saya. Jadi bagi mahasiswa, coba berpikir positif, coba berpikir bahwasannya ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena dengan semakin matangnya proses pembelajaran yang kalian dapatkan di dalam kelas, akan semakin maksimal jika kalian mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sosial. Nah, ini adalah istilahnya laboratorium kita sebagai pembelajar ilmu sosial. Ini adalah laboratorium kalian. Kalian bisa praktekkan teori-teori yang sudah kalian dapat di kelas, ya kan, teori-teori yang sudah diberikan oleh dosen, kalian bisa coba untuk
mempraktekkannya dalam kegiatan KKN pada tahun ini. Nah, contoh misalkan di Prodi Sosiologi ada mata kuliah pembangunan partisipatif. Nah, itu sangat-sangat erat kaitannya dengan kegiatan ini. Nah, juga mata kuliah itu diambil juga oleh mahasiswa dari Prodi Administrasi Publik. Dan sebenarnya materi yang sudah saya sampaikan waktu proses pembelajaran itu bisa kalian inisiasikan sebagai salah satu bentuk upaya kalian supaya kegiatan KKN pada tahun ini bisa dimaksimalkan. Nah, tentu saja saya juga terlibat dalam kepanitiaan, tentu saya juga akan memberikan berbagai macam masukan, berbagai macam solusi terkait dengan kesulitan-kesulitan kalian nanti jika dalam proses pelaksanaan KKN ini terdapat kendala-kendala. Nah, saya juga sudah diamanatkan sama Ketua Panitia sebagai koordinator pengabdian ya Pak Rendra ya. Nah, jadi ini juga menjadi tanggung jawab saya bukan hanya sebagai pendamping lapangan, tetapi juga sebagai orang yang juga akan membimbing kalian, yang juga akan memberikan gambaran-gambaran ke depan terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan KKN ini. Nah, jadi menurut saya jika ada yang berpikir, wah ini nggak sesuai dengan rule kita nih ilmu sosial, ya itu salah besar. Karena bagi kita, ini adalah bagian dari problematika yang ada di masyarakat. Nah, disinilah peluang kita untuk mengambil peran, dan di sini juga sebagai perwujudan rasa tanggung jawab sosial kita sebagai seorang insan akademis. Nah, jadi saya rasa pada momen ini alangkah baiknya kita semua satukan persepsi semua, mahasiswa-mahasiswa semuanya, 3 prodi ini, walaupun disiplin ilmunya berbeda, tetapi saya yakin kalian semua punya tanggung jawab yang sama. Ya, tadi seperti yang saya bilang, ada 3 tanggung jawab sosial mahasiswa sebagai agen of change, agen of sosial, dan agen of control. Kita coba terapkan dalam kegiatan KKN pada tahun ini. Oke, dari saya mungkin itu Pak Rendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Tio sebagai Kaprodi ini juga yang nanti akan membantu saya sebagai di bagian pengabdiannya. Nah, Pak Tio ini pernah dulu pilot project-nya di Kampung Baru ya Pak Tio ya? Ya, benar. Nah, di Kampung Baru itu beliau melakukan pengabdian yang bentuknya juga sama, hubungannya ke ketahanan pangan, dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar, dan pilot project beliau itu nanti mungkin di pada KKN ini akan kita jadikan satu prototipe yang bisa menguatkan pengabdian masyarakat juga di kelompok-kelompok mahasiswa di KKN pada tahun akademik ini. Terima kasih Pak Tio. Bu Sekretaris Prodi OP, kami persilakan Ibu Fitri. Baik, terima kasih Pak Rendra dan rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mungkin tidak terlalu banyak, pada intinya sebagian besar kami semua berharap Anda sebagai mahasiswa bisa menjalankannya dengan baik, karena pastinya nanti kendala di lapangan tidak terprediksi. Nah, namun pesan saya mungkin dari aspek di program studi, ya, di situ coba nanti bagaimana menggali beberapa permasalahan yang terkait dengan ketahanan pangan, permasalahan ketahanan pangan, kalaupun nggak dapat dari skala keluarga ataupun skala kelompok, tadi sudah disampaikan juga, bisa nanti coba mencarinya dari dinas, ya mungkin ada beberapa dinas yang bisa digandeng, karena nanti mungkin ada dinas ketahanan pangan, dinas sosial, dinas koperasi, dinas perdagangan, mungkin juga bisa membantu. Siapa tahu di sana ada juga program-program yang mengarah pada ketahanan pangan. Nah, di sana nanti kita bisa arahkan mungkin ke masyarakat, barangkali di dinas itu belum sempat menjalankan program-programnya, jadi nanti kita mintakan. Jadi kita seperti menyambungkan lah ya, jadi artinya antara masyarakat dan institusi tadi, seperti itu. Dan jadi selain itu, misalnya nanti ada kendala pun bisa diarahkan juga untuk menjadi di dalam, ya, jadi nanti bisa ya. Nah, itu saja Pak Rendra, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri Dewi Wulandari, Sekretaris Program Studi AP, yang hari ini mewakili Pak Raja Abu Mansur Matridi yang berada di luar. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi masukan atau tambahan untuk kita sampaikan kepada adik-adik kita, mahasiswa yang akan mengikuti KKN Pengabdian Masyarakat untuk tahun akademik 2019-2020 ini. Kalau ada, masih kami persilakan. Baik, Pak Faisal, mungkin ada penambahan Pak Faisal? Atau Pak Des, silakan Pak Des. Ya, satu lagi mungkin Pak Ren. Ya, silakan. Kemarin kita Ketua Sisipol baru saja menandatangani MOU bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan bertepatan dengan pelaksanaan KKN ini itu adalah di bulan-bulan politik di seluruh Provinsi Kepulauan Riau tanpa terkecuali, kecuali Kota Tanjung Pinang mungkin yang hanya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setingkat provinsi. Sedangkan di kota lain kepala daerah kabupaten kotanya juga melakukan akan menyelenggarakan pilkada. Oleh karena itu maka nanti kita akan juga minta ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk membuat video bagaimana nanti pelaksanaan KKN ini juga sejalan dengan kegiatan pengawasan partisipatif. Partisipatif. Jadi di samping kawan-kawan melaksanakan kegiatan KKN juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menjalankan pilkada dengan bersih gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan komunikasikan dengan Bawaslu untuk membuat video kira-kira kegiatan apa yang bisa dijalankan dengan sejalan dengan KKN kita nanti ke depan. Mungkin itu saja Pak Rendra. Baik, terima kasih kepada Pak Desrian sebagai tambahannya. Nanti video dari Bawaslu juga akan kami sampaikan jika mereka sudah menyampaikan kepada kami. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Jikalau tidak, mungkin inilah kesempatan kita. Atau Pak Faisal, sebelum ditutup, ada ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan KKN? Pak Faisal Rianto. Oke, baik. Terima kasih Pak Rendra. Untuk administratif, saya rasa berkaitan dengan tenggat waktu pembayaran saja dan syarat-syarat seperti bukti bayar yang harus dilengkapi di form yang harus diisi secara online. Lain dari itu, saya rasa nanti pas kita sesi diskusi live saja Pak Rendra, mungkin bisa ditambahkan dari rekan-rekan mahasiswa nantinya. Terima kasih. Baik, saya kira terima kasih Pak Faisal. Jikalau tidak ada lagi Bapak Ibu masukan, mungkin kita cukupkan sosialisasi kita sekaligus pembekalan secara daring kita terhadap peserta KKN Pengabdian Masyarakat tahun akademik 2019 tahun 2020 sisi Polraja Haji. Semoga pelaksanaan KKN Pengabdian Masyarakat pada tahun ini tidak mendapat masalah yang banyak, yang mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan kita sama-sama bahu-membahu. Jikalau nanti rekan-rekan mahasiswa terhadap hambatan dan sebagainya, insya Allah kita saling berkomunikasi. Yang penting tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi mahasiswa hebat, ya, yang menjadi harapan bangsa untuk perubahan-perubahan yang berarti bagi bangsa ini. Dan KKN adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan kemampuan mahasiswa tadi yang mampu untuk menggerakkan masyarakat, yang mampu untuk menciptakan perubahan di masyarakat, dan KKN adalah salah satu wadah untuk melaksanakannya. Ya, kami mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti program KKN Pengabdian Masyarakat tahun akademik 2019 tahun 2020. Semoga nanti dapat diikuti dengan maksimal dan tetap semangat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami tutup ya Bapak Ibu ya. Pak Ferizon? Ada? Sudah. Lanjut.
Baik, mungkin kami tutup demikian. Jika tidak ada masukan lagi, mungkin nanti selanjutnya hal-hal yang berkembang akan kita diskusikan di dalam grup KKN Pengabdian Masyarakat di tahun 2019-2020 ini. KKN Group sudah ada, dan kemudian nanti video ini akan kami sampaikan. Berikut juga nama-nama kelompok mahasiswa, berikut juga buku yang kami sampaikan secara PDF nantinya di grup WA, dan nanti kita bisa berdiskusi di dalam grup WA tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, kepada Bapak Ibu Kaprodi yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk menyampaikan materi dalam sosialisasi dan pembekalan KKN secara daring. Kami ucapkan terima kasih sekali, saran-sarannya sangat berarti bagi kami dan semoga pelaksanaan kita berjalan lancar. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka sosialisasi dan pembekalan KKN Pengabdian Masyarakat 2019-2020 ini nyatakan ditutup. Mohon maaf, terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.